Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zekiel Karina dari Prodi Pendidikan Tata Busana Universitas Negeri Jakarta dengan NIM 15156210030. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang busana pada zaman prasejarah dan pada zaman Bizantium. Yang pertama ini ada busana pada zaman Bizantium, yaitu mengambil dasar dari busana Romawi kuno dan memiliki ciri khas berupa busananya ringan dan longgar. Umumnya dibuat dengan linen atau wol. Kerajaan Bizantium kaya akan sutra dan sulaman, serta perhiasan yang lebih mewah dari zaman Romawi. Pada era Bizantium, busana yang dikenakan berupa tunik panjang yang disebut chiton dan busana pala dan stola dimodifikasi lebih mewah karena terdapat sulaman dan perhiasan. Lalu pada zaman Bizantium, kaisar menggunakan busana berupa tunik panjang berlengan panjang yang dilengkapi dengan jubah atau cap yang terbuat dari bahan brokat emas dan biasa disebut dengan talaris dalmatika. Di atasnya dikenakan taplion, yaitu pallium atau jubah yang dihias dengan sisipan kain segi empat yang disulam mewah, sedangkan alas kaki yang digunakan berupa kaos kaki ungu yang dihias sulaman emas. Lalu pakaian kekaisaran dan pemaisuri adalah loros atau mahkota atau pallium kekaisaran yang bermata. Pakaian tersebut dikenakan oleh raja dan ratu sebagai pakaian kuasi gerejawi. Selain itu ada juga superhumeral, yaitu kerah dekoratif yang dipakai oleh para bangsawan, memiliki bentuk yang besar dan mewah dihiasi dengan emas. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada zaman prasejarah. Yang pertama ini The Venus of Willendorf. Patung ini ditemukan di Willendorf, Austria dan diperkirakan berasal dari 25.000 sampai 21.000 sebelum Masehi. Ukiran dari zaman Paleolitikum ini diukir dari batu gamping dan hanya berukuran sebesar tangan saja. Ukiran patung ini menampakkan bangun oval bergelombang merepresentasikan kepala, dada, torso, dan paha. Anggota wajah, leher, dan kaki anggota bawah tampak dieliminasikan. Kedua tangannya berpangku di dada, tidak begitu mudah dikenali karena tidak sempurna. Berdasarkan spekulasi, pengukiran hanya pada bagian-bagian tertentu karena mengekspresikan konsep kesuburan, yaitu tentang menyusui, melahirkan, dan reproduksi. Di bagian kepalanya terdapat spekulasi ukiran berupa topi rajut ataupun rambut yang keriting. Selanjutnya ada The Venus of Brasempouy. Itu ukurannya ditemukan di ukiran ini ditemukan di Brasempouy, Prancis, yang diperkirakan telah ada sekitar 26.000 tahun yang lalu. Ukiran pada bagian kepalanya dispekulasikan berupa topi atau tudung, dan ada juga yang berspekulasi bahwa itu merupakan bagian rambut yang dikepang. Selanjutnya ada Gravettian kultur, berasal dari daerah Eropa Utara, tepatnya dari daerah Hungaria, Romania. Pada zaman es, masyarakat Gravettian mengetahui cara berpakaian dikarenakan seorang pria yang dinamakan pangeran. Pada masa itu, mereka menghabiskan waktu yang lama untuk mencari gigi dan cangkang hewan untuk dibuat menjadi tunik yang bagus. Yang dimana dikarenakan dalam pembuatan pakaian tersebut pasti membutuhkan banyak orang, maka menunjukkan bahwa pakaian tersebut diperuntukkan untuk seorang bangsawan. Pada era Gravettian juga menandai permulaan tekstil, di mana ditemukannya bekas tekstil yang tertindih batu pada salah satu mayat Gravettian yang memiliki pola anyaman.
Selanjutnya ada warmer climate and speculation. Orang-orang pada zaman Neolitikum dan Paleolitikum yang hidupnya berada di bumi belahan selatan umumnya tidak mengenakan pakaian, persis seperti orang-orang suku di daerah Afrika dan Australia. Pakaian suku penting untuk menandakan hal-hal status, keberanian, elemen spiritual, dan rasa memiliki. Pada zaman tersebut juga terdapat lukisan gua dan lukisan batu Bartsau. Lukisan ini memperlihatkan jenis pakaian kontemporer di belahan bumi selatan dan busana tersebut terlihat seperti pakaian upacara suku Dagon di Afrika Barat. Selanjutnya the Bog People atau disebut dengan orang-orang rawa merupakan istilah umum bagi mayat yang ditemukan di rawa gambut. Melalui proses kimiawi tersebut, rawa mengawetkan tubuh mayat beserta pakaiannya tersebut. Pakaian tersebutlah yang menjadi inspirasi busana pada zaman tersebut. Selain itu, orang-orang rawa juga memberikan ide untuk ketahanan rambut serta manicure di kukunya. Selanjutnya dari recognizable clothing, yaitu berasal dari Bog People tersebut. Mereka meninggalkan pakaian asli yang mudah dikenali seperti dress dan tunik. Busana-busana tersebutlah yang menjadi busana yang umum dipakai pada saat ini. Selanjutnya ada Otzi the Iceman, merupakan mayat yang ditemukan di balok es di daerah hutan pegunungan Alpen. Lalu ini ada Otzi Get Dressed, terdiri dari ikat pinggang kulit seperti garter suspender, legging terbuat dari kulit, menggunakan cawat untuk menutupi bagian tertentu, menggunakan mantel yang terbuat dari kulit, dan menggunakan jubah dan sepatu yang sama-sama terbuat dari jerami, karena jerami merupakan tahan air. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.